ikuti apa yang dikatakan oleh apa yang disuruhkan oleh istrinya atau oleh anaknya. Hingga mereka tertinggal dari sahabat-sahabat yang lain yang hijrah ke Madinah. Ringkas cerita, mereka ketinggalan banyak hal setelah hijrahnya para sahabat itu sudah cukup lama, baru kemudian mereka menyusul, lalu mereka ini marah di antara para sahabat yang terhalang langkahnya untuk hijrah itu, memarahi murka kepada istri dan anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, yakni berhati-hatilah dari kemungkinan, berhati-hatilah dari keadaan di mana istri dan anak-anak itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian ayat ini sudah tidak berlaku karena sudah masa hijrah itu sudah lewat? Bukan demikian. Ayat ini diturunkan sebagai pelajaran bagi muslimin sepanjang zaman hingga yaumil akhir. Artinya, tugas pertama seorang laki-laki begitu dia menikah adalah dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga agar istrinya dan anak-anaknya tidak menjadi musuh bagi mereka, ini tidak menjadi musuh baginya. Nah, lalu dengan apa? Dengan berhati-hati. Berhati-hati. Kemudian kapan disebut berhati-hati itu? Disebut berhati-hati itu manakala menetapi dan mematuhi rambu-rambu yang telah diberikan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Orang berlalu lintas berhati-hati itu ialah mengikuti apa yang seharusnya. Contohnya, masuk jalan tol. Sebagian orang mengatakan saya itu kalau naik kendaraan saya memilih sudahlah saya lebih baik berhati-hati. Dengan apa? Dengan kecepatan yang rendah. Mobil melaju dengan kecepatan hanya 40 km per jam. Sudahlah pelan-pelan saja, yang penting hati-hati. Tapi apakah kecepatan seperti itu termasuk hati-hati? Jika kita berjalan di jalan tol, tidak, karena ada kecepatan minimal. Kurang dari kecepatan minimal termasuk sikap ceroboh, bukan hati-hati. Nah, ini sekedar ilustrasi saja. Loh, apa kaitannya dengan tema kita? Mari kita perbincangkan dulu. Kita masuk di ayat berikutnya. Karena di ayat berikutnya kita mendapatkan pelajaran mengenai apa saja yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi itu di ayat 14, di ayat berikutnya ayat 15, masih Quran surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, amwalukum wa auladukum. Menarik kalau tadi itu disebutkan azwajikum wa auladikum, maka di ayat berikutnya yang disebutkan adalah amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu maksudnya apa? Fitnah itu, nah ini yang kita perlu luruskan. Karena sebagian orang mengatakan anak itu ada yang menjadi fitnah, ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi qurrata ayun. Tidak benar seperti itu. Karena seluruh nikmat yang muqayyadah itu, nikmat muqayyadah itu ialah segala macam nikmat yang dia berkemungkinan untuk membawa kepada kebaikan sebagaimana dia berkemungkinan untuk membawa kepada keburukan. Jadi segala nikmat yang tidak memastikan membawa kepada kenikmatan yang abadi, maka disebut sebagai nikmat muqayyadah. Adapun nikmat yang memastikan membawa kepada kebaikan yang abadi hingga yaumil akhir nanti, inilah yang disebut sebagai nikmat mutlaqah. Nah, al-fitrah, tauhid itu adalah al-Islam, ini adalah nikmat yang mutlak, nikmat mutlaqah. Nikmat muqayyadah itu segala hal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apakah umur, kesehatan,
kecantikan, kekayaan, apapun itu termasuk kecerdasan, dia dapat mengantarkan kita kepada kebaikan dan sekaligus dapat mengantarkan kita kepada keburukan. Maka dalam situasi seperti itu, segala hal yang berkembang seperti ini disebut sebagai ujian, disebut sebagai nikmat muqayyadah, dan setiap nikmat muqayyadah itu adalah ujian, fitnah. Jadi fitnah di sini maknanya masih bersifat netral. Nah, poin penting yang berkaitan dengan pembicaraan kita pada malam hari ini adalah di bagian berikutnya ayat 15 itu Allah Subhanahu wa taala katakan wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar, yang agung. Kapan kita mendapatkan pahala yang agung itu? Apabila kita menjalani itu semua, menghadapi itu semua, menetapi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan rumah tangga kita, anak-anak kita, harta yang Allah taala titipkan kepada kita dengan jalan yang benar, memenuhi amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Maka segala sesuatu, segala hal, menjaga istri agar dia tidak melenceng, agar dia tidak berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak, mengawasi mereka, mengawal mereka, semuanya itu menjadi jalan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan dengan ini, ukurannya, tolok ukurnya ialah seberapa besar kita berusaha, bukan apa hasilnya. Loh, kok kita tidak mementingkan hasil? Bukan demikian. Tetapi sebelum berbicara mengenai hasil, maka yang paling pokok ialah menakar ketepatan kita. Dengan kata lain, berusaha dengan sungguh-sungguh agar cara kita, agar sikap kita, agar langkah kita itu setepat mungkin dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kaitannya dengan amanah yang diberikan oleh agama ini berkenaan dengan istri dan anak-anak. Karena itu kita perlu mengetahui tuntunan-tuntunannya. Contoh berkenaan dengan istri, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. La yafraq bil makna la yabghad, janganlah kamu la yafraq itu maknanya adalah janganlah kamu murka. Mu'minun mu'minatan, seorang mukmin itu kepada mukminat lainnya, yakni seorang suami kepada istrinya. In kariha minha khuluqan, apabila kamu tidak menyukai sebagian dari akhlaknya, tidak suka dengan akhlak itu berbeda dengan akhlaknya jelek ya. Tidak suka dengan perilaku itu berbeda dengan perilaku yang jelek. Ada kalanya seseorang itu memiliki perilaku bukan jelek, tetapi tidak disukai. Kita tidak menyukai, dan itu banyak itu. Banyak hal seperti itu. Nah, yang dituntunkan oleh agama ini bagaimana? In kariha minha khuluqan, apabila kamu tidak menyukai sebagian akhlaknya, radhiya minha akhar, maka kamu itu akan ridho, akan senang dengan akhlak lainnya. Maknanya berkenaan dengan ini adalah jika kamu itu ada yang tidak kamu suka dari akhlaknya, maka sibukkanlah dirimu, perhatikanlah, carilah apa dari akhlaknya itu yang membuatmu senang, yang membuatmu ridho dengannya, dan tidak menyibukkan diri, tidak kemudian menghabiskan umur untuk hanya memperhatikan yang tidak disukai saja. Nah, ini tampaknya hanya berurusan dengan mengelola hubungan, tetapi sungguh jika melakukannya itu karena mengikuti, karena menetapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian ini merupakan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Dalam hal ini, karena itu kita perlu tahu tuntunan agama ini. Apa saja yang dituntunkan? Apalagi dalam hadis yang lain kita diberitakan fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu dalam urusan istri, dalam mengurusi istri. Begitu pula nanti yang lainnya di Quran surat An-Nisa ayat 9 misalnya kita diperintahkan untuk bertakwa. Perintah bertakwa ini sebenarnya perintah yang umum, akan tetapi karena bagian sebelumnya dari Quran surat An-Nisa ayat 9 itu
berkenaan dengan anak, maka bertakwa di sini secara lebih khusus juga berkenaan dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jadi kembali lagi pada perbincangan awal tadi, pada awalnya yang perlu menjadi perhatian penting kita ialah langkah kita ini sudah tepat belum? Sudah pas belum dengan tuntunan dari agama Allah Subhanahu wa taala? Karena ketepatan, kesesuaian dengan tuntunan inilah yang menjadikan upaya kita, langkah kita, tindakan kita, sikap kita, bahkan perkataan-perkataan kita akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Loh, kok nggak berbicara hasil? Mudah-mudahan dengan demikian Allah Ta'ala jadikan anak kita, keturunan kita sebagai orang-orang yang menjadi penyejuk mata di akhirat. Akan tetapi ada sebagian di antara orang tua itu yang anaknya ingkar, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada satu dari kita, yang anaknya bahkan menentang Allah Azza wa Jalla, tetapi orang tuanya tidak ikut mendapatkan keburukan dari anak-anaknya. Siapa mereka ini? Yakni mereka yang ketika mengurusi, menjalankan amanah berkenaan dengan istri dan anak itu bertakwa sekuat yang sanggup ia kerjakan. Nah, maka dari sini mari kita tengok ayat berikutnya, yakni di ayat 16. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fattaqullaha mastata'tum." Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan, loh, tadi itu kan serem banget di ayat 14 itu. Karena ada di antara istri dan anak itu min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada yang menjadi musuh. Terus gimana dong kalau kita ini belum memiliki ilmunya? Kalau belum memiliki ilmunya, maka saat inilah termasuk mudah-mudahan malam ini menjadi wasilah bagi kita untuk berbincang. Saat inilah kita perlu membekali diri dengan ilmu dan berusaha melaksanakan setepat mungkin, sebaik mungkin, sesanggup yang telah kita pahami, sesanggup yang mampu kita kerjakan. Nah, disinilah kita mendapati pelajaran mengenai perintah untuk bertakwa tadi. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu yang paling optimal, menurut kesanggupanmu yang paling maksimal, menurut kesanggupanmu yang paling puncak gitu. Wasma'u wa ati'u. Dengarlah dan taatlah kepada apa? Kepada apa yang disuruhkan oleh agama ini. Karena itu hal penting sebelum yang lain-lain ialah kita berusaha untuk mengetahui apa saja yang dituntunkan. Dengarlah dan taatlah. Di saat itu para sahabat radhiyallahu anhum mendengar langsung perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena masih hidup di zaman Nabi. Hari ini kita tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kita mencari tahu antara lain dengan majelis-majelis ilmu semacam ini. Jadi wasma'u wa ati'u. Dengarlah dan taatlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberi konsekuensi taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Ini menarik sekali. Sebenarnya semuanya menarik. Kita harus tertarik dengan segala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagian ini betul-betul sangat perlu kita cermati karena kerap kali orang ketika berbicara masalah nafkah tidak membicarakan nafkah yang baik, melainkan nafkah yang banyak semata-mata. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita apa yang mesti kita perbuat, apa yang mesti kita perhatikan, yakni nafkahkanlah nafkah yang baik. Nafkah yang baik untuk siapa? Pada mulanya adalah untuk diri kita sendiri, ya. Kok pakai pada mulanya? Ya sebelum kita membicarakan mengenai nafkah untuk nafkah untuk
istri untuk anak, yang paling awal adalah nafkah untuk diri sendiri. Nah, kepada diri sendiri ini pun kita harus betul-betul hati-hati memperhatikan. Ada suami yang ia tidak memberikan harta yang haram, ia tidak memberikan makanan yang haram, ia tidak memberikan hal-hal yang buruk kepada istri maupun anak-anaknya. Akan tetapi kepada dirinya sendiri, dia mengerjakan hal-hal yang ia larang bagi anaknya, ia larang bagi istrinya. Maka ia melakukan hal-hal yang buruk gitu. Nah, kita teruskan kembali perbincangan kita ini. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, kekikiran di sini wa mayyuqa suhha. Ini menggunakan kata suhha. Suh itu apa? Suhha nafsihi. Suh itu apa? Nanti kita akan bicarakan begitu ya. Faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini biasanya diterjemahkan dengan kata kikir. Tapi ini bukan menggunakan kata bakhil, melainkan suh. Apa suh itu? Apa suh itu? Suh itu adalah gabungan antara kikir, antara pelit dan tamak, kikir dan rakus. Nah, tadi mari kita perhatikan catatan pentingnya. Di antara yang membaguskan diri dan keluarga adalah menafkahkan nafkah yang baik, catat, nafkah yang baik. Bukan sekedar nafkah yang banyak. Untuk diri sendiri dan selanjutnya untuk keluarga. Nah, yang juga sangat penting untuk kita perhatikan adalah berusaha sekuat tenaga menjaga diri kita agar tidak bersikap suh, tidak memiliki sifat suh. Suh itu tadi gabungan antara dia itu pelit, ada orang pelit tapi tidak tamak. Nah, suh itu ya dia pelit dan sekaligus dia itu tamak. Inginnya dikeluarkan sesedikit mungkin, tapi dia mendapatkan banyak. Ada orang tua seperti ini. Kalau ada kalau ada ungkapan seperti ini berarti ada orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Selanjutnya, mari kita ingat, ini tadi hal-hal pokoknya yang perlu saya ingatkan bagi diri saya sendiri dan kita semua. Nah, selanjutnya mari kita ingat bahwa amalan yang diperintahkan sekalipun amalan wajib tidak bernilai ibadah apabila niatnya rusak. Mari kita ingat di Sahih Muslim babul jihad. Orang yang pertama kali masuk neraka dan menjadi bahan bakarnya justru amalannya keren semua. 3 golongan keren semua amalannya. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Jihadnya benar di jalan Allah, tapi tidak lillah, bukan karena Allah. Ini orang bahkan sudah merasa pede masuk surga. Diantarkan malaikat, artinya malaikat tidak diberi software untuk mengetahui bahwa orang ini niatnya bermasalah. Tetapi surga tertutup pintunya bagi dia. Maka malaikat mengantarkan dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, dusta kamu. Jadi ini dia berjihad, jihad ini kan luar biasa. Amalannya keren. Ini dia sudah berjihad di jalan Allah tapi tidak lillah. Nanti ada ahli sedekah, tapi dia sedekahnya bukan karena Allah. Nah, saya teruskan lagi. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa amalan yang sangat mulia sekalipun amalan wajib maupun amalan sunnah, jika niatnya salah, niatnya bukan karena Allah, maka tidak bernilai ibadah. Dan ini semakin penting untuk kita perhatikan karena nanti akan ada dan rasa-rasanya sudah semakin dekat masa itu. Masa yang oleh Rasulullah oleh Abdurrahman bin Auf dan juga oleh para sahabat yang lain
Ini ada hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Kenapa dihukumi marfu? Karena senada dengan peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW mengenai zaman fitnah. Yang di zaman fitnah itu nanti akan ditandai banyaknya orang-orang yang mengejar dunia dengan amalan-amalan akhirat. Nah, saya teruskan lagi. Jadi dalam hal ini niat itu sangat penting. Niat itu sangat penting. Sebaliknya amalan yang bersifat mubah, makan misalnya, akan bernilai ibadah bersebab niat yang benar, atau karena contohnya suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu an menjumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disuguhi makan dalam sebuah kesempatan begitu, tampaklah oleh Anas bin Malik radhiyallahu an betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi perhatian yang besar dan menunjukkan minat kepada duba. Duba itu apa? Labu kuning, pumpkin. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an sebelumnya tidak menyukai pumpkin ini. Tapi demi melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai, maka sejak saat itulah Anas bin Malik radhiyallahu an mengharuskan dirinya, melatih dirinya untuk menyukai ad-duba alias labu kuning itu. Begitu pula kita menjumpai sahabat yang lain, suatu ketika diajak oleh Rasulullah Muhammad SAW ke rumah beliau. Lalu beliau bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada lauk? Dan ternyata saat itu sudah tidak ada. Beliau waktu keluarkan roti kering begitu ya. Lalu istri beliau menunjukkan bahwa hanya ada sedikit cuka. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu an semenjak saat itulah berusaha menyukai cuka. Nah, ini amalan mubah pada saat ini tidak disuruhkan, tidak diperintahkan, tetapi ketika dia melakukan karena kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka amalan yang sebenarnya mubah ini bernilai kebaikan, bernilai kemuliaan, sehingga atas setiap apa yang dilakukannya itu dia mendapatkan pahala. Nah, banyak sekali amalan-amalan sunnah atau apalagi yang wajib ya, amalan-amalan sunnah yang sekiranya orang melakukannya bukan karena niat untuk mengikuti sunnah, bukan karena niat untuk memuliakan sunnah, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena itu di antara hal penting yang perlu dilakukan oleh keluarga muslim itu ialah saling mengingatkan di antara mereka, sehingga dari saling mengingatkan itulah mereka juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan, tindakannya itu bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat banyak hal yang dilakukan oleh suami istri, mereka mungkin melakukannya seringkali, tetapi ketika niatnya itu bukan karena memuliakan sunnah, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Nah, jadi ini yang perlu dikelirkan ya. Karena itulah mendidik niat sangat penting bagi suami istri agar semua yang dikerjakan bernilai ibadah. Yang mubah bernilai ibadah, lebih-lebih yang sunnah maupun wajib. Akan tetapi perlu kita ingat pula bahwa amalan yang tidak dilarang dapat berubah kedudukannya karena niat. Nah, di luar itu ada hal-hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Bahkan termasuk ada tindakan-tindakan yang ini para sahabat pun heran. Yang mana itu? Mari kita ingat ketika dalam sebuah peristiwa sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, orang-orang kaya itu dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan bersedekah dengan sisa harta mereka." Dan di sini perlu diperhatikan dia bersedekah dengan sisa harta mereka. Karena ada kalanya sebagian orang
bukan karena melihat mendesaknya sesuatu untuk segera ditangani, mereka berhutang untuk sedekah dengan berharap imbalan yang lebih besar. Nah, ini merupakan kesalahan yang kesalahan yang sangat serius. Maka beliau, yakni Rasulullah Muhammad SAW berkata, bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Yang mana saja itu? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Setiap kalimat takbir adalah sedekah. Setiap kalimat tahmid adalah sedekah. Setiap kalimat tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Dan amru bil ma'ruf itu adalah sedekah. Termasuk di dalamnya adalah wa nahyu 'anil munkar. Itu juga sedekah. Bahkan ini saya perlu garis bawahi karena para sahabat pun bertanya waktu itu. Bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, apakah mendapatkan pahala? Maka beliau berkata, bagaimana sekiranya kalian meletakkan pada sesuatu yang haram? Bukankah kalian berdosa? Begitu pula sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala. Artinya itu bernilai ibadah. Maka dalam melakukannya penting untuk diperhatikan rambu-rambunya agar bernilai ibadah. Ini semua hadis riwayat Muslim. Nah, apa hal penting yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari hadis ini? Amalan-amalan yang sekiranya orang tidak berpunya melakukan, niscaya dia dapat menyamai dan bahkan mengungguli kemuliaan sedekah dari orang-orang kaya. Jadi ini menunjukkan kepada kita kurangnya harta, sedikitnya peluang mereka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari harta mereka itu, maka mereka ini tetap mendapatkan kesempatan untuk menyamai dan bahkan mengungguli amalan-amalan orang kaya. Apa saja itu? Banyak hal ya, banyak hal. Tadi contohnya amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Lalu kepada siapa kita melakukan amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar? Yang paling awal, yang paling pokok adalah kepada anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Mereka inilah yang pertama kali perlu kita ingatkan. Perlu kita didikkan kepada mereka amru bil ma'ruf, menyuruhkan kepada mereka dengan yang ma'ruf, kepada yang ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Semua itu seorang suami misalkan menikah, istrinya belum paham agama, lalu ia fahamkan kepada agama sehingga istrinya terdorong untuk melaksanakan perintah-perintah tuntunan dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka setiap kali istrinya melakukan amalan itu, suaminya turut mendapatkan pahala karena suaminya lah yang melakukan amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar kepada istrinya. Begitu pula ketika seorang istri mengingatkan suami, mencegah suaminya dari melakukan riba misalnya, maka setiap saat suaminya tercegah dari melakukan hal itu disebabkan oleh nasihat, disebabkan oleh amru bil ma'ruf dari istrinya, di saat itulah istrinya juga mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apakah berarti hanya dari situ orang yang tidak berpunya itu mendapatkan kesempatan untuk menyamai dan bahkan mengungguli amalan-amalan orang kaya? Tidak hanya itu.
Orang yang tidak berpunya itu sesungguhnya masih dimungkinkan untuk bersedekah dengan hartanya. Dan sesungguhnya kadar pahala itu bukan dari seberapa besar harta yang dikeluarkan, melainkan dari kadar harta. Maksudnya kadar harta itu bagaimana? Contoh, uang 100.000 bagi orang yang hartanya 1 miliar, itu nilainya sangat berbeda dibanding uang 100.000 bagi orang yang hartanya saat itu yang dia memungkinkan untuk keluarkan saat itu hanya 300.000 atau 500.000. Gitu ya. Jadi orang yang memiliki uang cash, apakah hard cash ataukah e-cash, maksudnya e-cash itu uang digital gitu ya, yang nilainya besar, maka mengeluarkan 100.000 itu adalah kadar yang sangat kecil. Kadar yang sangat kecil. Contoh sederhana, ada orang yang dia itu kalau misalnya umroh yang paling mahal pun dia nggak perlu mikir. Hari ini pengen, hari ini ada waktu longgar, dan penerbangan Indonesia ke Saudi sudah mulai dibuka mulai Rabu, langsung yuk daftar. Yuk daftar. Nah, maka kadar hartanya itu sangat berbeda dengan orang yang untuk bisa ikut umroh yang paling murah sekalipun dia perlu nabung 5 tahun. Nah, dari sini mudah-mudahan dapat dipahami bahwa ladang amal itu sangat banyak. Nah, sehingga di dalam keluarga itu perlu ada semangat untuk saling mengingatkan. Termasuk misalnya sebagaimana kita dapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa barang siapa yang membana masjidalillah, sesiapa membangun masjid karena Allah seumpama ukuran tempat burung qatah, kama fahasis, ini ucapannya perlu dipelankan karena agak agak nggak familiar gitu ya. Sebagaimana mafhas qatah, mafhas itu adalah sarang ya, tapi kalau disebut sarang itu burung qatah itu bikin sarangnya nggak pakai rumput-rumput, nggak pakai ranting-ranting itu, tapi cukup tanah yang tandus itu cuma dikasih semacam tanda, digarisi saja itu. Nah, itu sudah menjadi sarangnya. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah seukuran tempat burung qatah bertelur, au asghar, atau lebih kecil lagi, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Maksudnya bukan dikasih surga yang sangat ecek-ecek kayak begitu, bukan, melainkan sebagaimana upayanya, sebagaimana kesungguhannya membangun masjid sesanggup kemampuannya itu, maka Allah Ta'ala muliakan ia dengan surga yang sangat penuh kemuliaan. Nah, terakhir sebelum saya serahkan kepada moderator, mari kita ingat bahwa pada akhirnya kita ladang ibadah kita di rumah kita adalah berkenaan dengan tanggung jawab kita. Inilah yang perlu didahulukan. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yatih. Wa rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'yatih. Nah, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat, yang sangat banyak itu, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, atas yang dipimpinnya. Kemudian warajul, seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu juga pemimpin.
atas anggota keluarganya, ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an rakyatihi. Yang dia akan dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang perempuan, wal mar'atu, dan seorang perempuan itu juga pemimpin. Pemimpin adalah siapa? Ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatu anhum. Yang dia ini juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rumah tangga, terhadap keluarga, terhadap rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Yang dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Saya cukupkan sampai di situ berkenaan hadis tersebut untuk menekankan betapa pada akhirnya yang paling pokok ialah bagaimana kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab utama kita. Semua itu kembali kepada Quran, surat At-Taghabun, ayat 15 tadi. Jika kita bersungguh-sungguh melaksanakannya, maka semua itu akan menjadi jalan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita pahala. Wallahu indahu ajrun azim. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas materinya pada malam hari ini. Masya Allah, materinya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum saya lanjutkan untuk menjawab, di sini untuk mengingatkan lagi ya kepada sahabat Izi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau DM dari message atau langsung di kolom chat kami ya, dipersilahkan. Nah, dan juga ingin mengajak kepada para sahabat ibu bapak yang sedang hadir di kajian pada malam hari ini yang ingin bergotong royong memuliakan duafa, dipersilakan untuk berzakat atau menunaikan zakat, infak dan sedekahnya melalui nomor rekening yang tertera ya, yang tertera di kolom chat. Baik, di sini Ustadz, alhamdulillah sudah ada yang raise hand ya. Di sini ada Bapak Reza Wahya. Nah, untuk raise hand ini dipersilakan kepada Bapak Reza Wahya yang ingin langsung sharing kepada Ustadz ya. Silakan tafadhol Ustadz dan Bapak Reza Wahya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Ustadz, saya langsung saja ke pertanyaan Ustadz ya. Kalau kita di zaman modern ini kita tidak bisa menampilkan hubungan jarak jauh. Misalnya anak-anak sudah memasuki usia sekolah di pondok pesantren yang jaraknya ratusan kilometer. Kemudian ayah dan ibu mungkin terpisah karena pekerjaan. Nah, apakah ada contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat di dalam menjaga hubungan seperti kata Ustadz tadi, hubungan kekeluargaan yang harmonis yang harus kita jaga dengan melihat kondisi yang long distance relationship seperti ini, Ustadz? Mungkin mohon penjelasan Ustadz Fauzil Azim. Yang sangat menarik dalam kasus ini adalah teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu istri beliau sepanjang yang saya pelajari ada dua. Yang satu di Baitul Maqdis dan yang satu di Makkah Al-Mukarramah. Yang di Baitul Maqdis adalah Ibunda Sarah, sementara yang di Al-Makkah Al-Mukarramah adalah Ibunda Hajar. Yang kelak dari Ibunda Hajar inilah akan lahir keturunan kesekian, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang sangat menarik dari sini, yakni ini kan jarak dari Baitul Maqdis ke Makkah itu sangat jauh. Saya nanti perlu cek lagi, sepanjang saya ingat jarak dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah itu ialah
1380 nautical miles, artinya jarak udara. Tentu saja jarak daratnya akan lebih jauh karena darat ya berarti ada kelokan-kelokan, ada jalan memutar dan lain-lain. Transportasi di masa itu sangat tidak memungkinkan untuk bisa bertemu dengan cepat. Andaikanlah pertemuan itu cukup sering dibandingkan dengan kadar jaraknya yang sangat jauh, waktu tempuhnya tentulah tidak singkat. Waktu tempuhnya tidak singkat, mungkin memerlukan 1 bulan atau 2 bulan. Nah, dari cerita ini agak berbelok sedikit dari cerita perintis kampung Inggris di Pare. Saat itu awal mula berdirinya kampung Inggris itu karena beliau ini guru beliau ini sedang berkunjung ke rumah mertuanya di Cirebon. Di zaman itu belum ada transportasi sebaik sekarang. Nah, untuk menempuh perjalanan itu pulang balik perlu waktu sekitar 3 bulan jika saya tidak salah ingat. Nah, itu baru cuma Kediri, Pare ke Cirebon. Yang tidak sampai 600 km itu jarak nautical miles-nya. Apalagi ini. Sehingga andai kata perjalanan berangkatnya 2 bulan misalnya atau 3 bulan, kemudian di sana 2 bulan, kemudian baliknya perjalanan itu 2 bulan. Nah, itu dari baliknya ya. Baliknya 2 bulan, menetap di Baitul Maqdis 2 bulan, kemudian perjalanan ke sini 3 bulan, maka 6 bulan sekali baru ketemu. Ini asumsi ya, bukan mendasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi asumsi ini berdasarkan data bahwa istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang satu tinggal di Makkah, yang satu tinggal di Baitul Maqdis. Seorang nabi tentulah seorang yang adil, tidak serampangan. Poin saya adalah sangat menarik ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Ini kan jarang ketemu, ini kan long distance. Tetapi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah itu lalu menyampaikan. Tengok bahasa beliau ketika menyampaikan. Ini bahasa yang sifatnya informatif dan meminta pandangan. Dan apa yang terjadi? Putra beliau yakni Ismail alaihissalam yang waktu itu belum diangkat jadi nabi tentu saja menyuruh kepada ayahnya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini kita dapat menyimpulkan adanya kepercayaan yang sangat kokoh. Kemudian yang kedua, pada diri Ismail alaihissalam sudah terdapat pemahaman ilmu bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Yang ketiga, ada ketaatan yang sangat besar. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Wallahu a'lam bishawab. Di antara hal-hal yang penting sepanjang saya pelajari, di antara hal-hal penting yang dapat kita ambil sebagai pelajaran ialah tidaklah seseorang itu akan dapat memiliki sikap thiqah wal hormat. Thiqah itu percaya. Pada dasarnya setiap anak itu percaya pada orang tuanya, kecuali setelah mendapatkan bukti-bukti untuk tidak mempercayai orang tuanya. Kemudian hormat, respect. Thiqah wal hormat inilah yang sangat penting, Dari mana mendapatkannya? Antara lain ketika seorang anak itu disampaikan kepadanya mengenai untuk apa bapaknya itu terpisah jauh meninggalkan rumah. Apa yang dipegangi oleh bapaknya? Pada mulanya anak akan memegangi perkataan dari orang yang berbicara kepadanya. Mungkin itu ibunya. Akan tetapi ketika ayahnya itu pulang ada di hadapannya, maka inilah waktunya pembuktian. Betul tidak? Betul tidak bapaknya itu memang sungguh-sungguh meninggalkan rumah jauh-jauh itu untuk dirinya? Betul tidak bahwa bapaknya itu sayang? Kemudian pentingnya keselarasan antara apa-apa yang diajarkan oleh ibunya itu dengan apa yang dipegangi oleh bapaknya. Nah, di zaman ini kita lebih memungkinkan lagi dengan teknologi yang ada. Itu jika kita menggunakan teknologi memang betul-betul untuk
menyelaraskan pikiran, untuk berbincang, untuk berdiskusi, dan bukan cuma untuk menghabiskan umur. Nah, yang jelas anak itu pada mulanya dia akan mudah percaya dengan apa yang disampaikan kepadanya, tetapi sudah itu dia ingin melihat buktinya. Inilah yang perlu kita berikan, inilah yang perlu kita hadirkan, sehingga mereka itu akan lebih rela terhadap lamanya berpisah dengan kita. Nah, itu saya kira hal yang paling pokok untuk saya garis bawahi ya. Demikian, dan selanjutnya saya kembalikan pada moderator, atau mungkin masih ada yang perlu saya perjelas lagi. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak Reza? Apakah sudah cukup untuk pertanyaannya? Cukup, Mbak. Makasih banyak, Ustaz. Iya. Sama-sama. Alhamdulillah ya. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Di sini Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana jika yang lebih menonjol dalam rumah tangga adalah istri? Dalam hal ini pengarahan terkait ibadah dan lain sebagainya. Padahal suami yang seharusnya bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya dalam pengarahan menuju kebaikan. Apakah tidak mengapa jika yang lebih menonjol adalah seorang istri? Dan bagaimana cara agar suami istri sabar dalam menjalani rumah tangga? Tafadhol Ustaz. Iya. Saya ingin memulai dari pertanyaan yang paling awal. Bagaimana jika istri itu lebih menonjol? Jika keadaannya memang demikian tidak masalah, sejauh kita tetap memperhatikan koridor dalam agama ini. Maksudnya koridor itu, contohnya misalnya, saya pernah mendapati sebuah rumah tangga, dan ini sangat menarik. Suaminya ini ngaji nggak bisa, buta huruf. Tetapi Masya Allah, suaminya ini laki-laki ini memang ini menarik nih. Suaminya ini memang dari dulu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang saya dengarkan begitu, agar Allah Taala karuniakan kepadanya istri yang dapat mengajarinya untuk melakukan ibadah, yang dapat mengajarinya untuk sholat. Ringkas kata, dia kemudian menikah biidznillah dengan seorang perempuan, yang perempuan ini justru ketika belajar di pondok pesantren termasuk yang terdepan, termasuk yang paling cerdas, termasuk yang paling menonjol. Ini baru diketahui mengenai kisah di balik pernikahannya itu beberapa tahun kemudian. Tentu saja karena suaminya sama sekali tidak memiliki ilmu agama, maka istrinya lah yang mengajarkan, istrinya lah yang menjadi tempat rujukan. Suami hanya berurusan dengan bidang ekonomi, tetapi dalam soal ilmu, dalam soal yang lain, suami itu ngikut istri. Kenapa? Karena memang suaminya jangankan paham, baca aja nggak bisa. Sementara istrinya, kitab gundul terbalik aja dia bisa baca itu. Saya kemudian perhatikan anak-anaknya, saya mengenal di antara anak-anaknya itu, anak-anaknya berkembang dengan sangat baik, mereka paham agama, mereka sungguh-sungguh kepada agama ini, dan anak-anaknya tidak sedikit yang juga lancar untuk membaca kitab kuning. Nah, dari sini, ini sekitar contoh saja. Di masa Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang sahabiah yang ketika seorang laki-laki hendak menikahinya, maka ia mengajukan syarat keislaman dari laki-laki ini. Nah, ini artinya bahwa perempuannya itu yang lebih menonjol dalam soal din, dalam soal agama. Jadi dengan demikian tidak ada masalah. Lalu apa yang dapat menjadikan seseorang itu dapat bersabar? Sabar itu kaitannya dengan keyakinan mengenai kebaikan sesuatu. Contoh sederhana sebelum kita bicara lebih jauh mengenai sabar. Ada suami istri bertengkar, ribut, tiba-tiba ada tamu datang. Apa yang terjadi? Menarik. Gara-gara ada tamu, tiba-tiba mereka seperti tidak ada masalah. Gencatan senjata sebentar. Kenapa? Karena mereka berkepentingan terhadap citra, berkepentingan terhadap anggapan, berkepentingan terhadap
yang lain-lain yang sifatnya sesaat. Jadi manakala kita itu merasa ada hal penting yang perlu kita upayakan, inilah yang dapat menahan diri kita, mengekang diri kita. Begitu pula mengenai urusan hidup kita sehari-hari. Jika kita melihat bahwa sikap ini kita perlukan karena ada sesuatu yang jauh lebih penting, yang bukan bersifat jangka pendek, maka ketahanan untuk kemampuan untuk menahan diri itu akan lebih besar lagi. Maka dari sini kita dapat memahami hadis dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa ilmu itu diperoleh dengan menuntut ilmu, sementara al-hilmu, kelembutan yang disertai dengan ketenangan dan kesabaran, diperoleh dengan tahallum. Tahallum itu apa? Memaksakan diri, menyengaja diri untuk menahan diri, untuk berlemah lembut, untuk kalem, untuk sabar. Nah, jadi ini menyengaja. Nah, ini menandakan bahwa kita itu dapat melakukan upaya-upaya secara sengaja, dan upaya secara sengaja itu lebih dimungkinkan apabila kita meyakini kebaikan dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Amin. Semoga sudah cukup ya, Bu Mutia. Baik, lanjut lagi Ustaz ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika dalam rumah tangga itu antara suami dan istri ini saling menyakiti Ustaz satu sama lain ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mereka berusaha bertahan dengan alasan karena anak. Apakah rumah tangga seperti ini sebaiknya dipertahankan? Mohon sarannya Ustaz. Terima kasih. Tafadhol Ustaz Jalani. Iya. Ada yang semacam ini memang perlu sebenarnya perlu konseling dengan orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi secara sederhana begini. Jika di rumah itu tidak dapat ditegakkan keadilan, kemudian di rumah itu tidak dapat ditegakkan kebaikan, di rumah itu tidak dapat ditegakkan kemuliaan, kemaslahatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yakni pisah, ya, yakni pisah. Kadang-kadang orang ini belum menimbang matang-matang langsung menganggap bahwa pisah itu mesti buruk. Bedakan antara berpisah spirited dengan broken home. Banyak rumah tangga yang tampaknya baik-baik saja, sepertinya mereka rukun-rukun saja yang tampak dari luar, tapi dalamnya remuk redam. Pada keluarga yang saling menyakiti, saling menzalimi, itulah selain tidak ada barokahnya, anak-anak juga tidak mendapatkan model yang baik dan tidak memperoleh pendampingan yang baik. Maka dalam situasi seperti itu, ini mungkin mungkin ungkapan saya mungkin nggak pas. Karena itu saya tadi sampaikan bahwa dalam kasus seperti ini memang sebaiknya ada konseling dengan orang yang memungkinkan untuk ketemu secara langsung, gitu ya, dan orang itu memang mumpuni. Nah, dalam kasus seperti itu, perpisahan itu kadang-kala justru merupakan jalan keluar yang baik. Yang agama ini memfasilitasi, bukan menganjurkan untuk berpisah. Tetapi tergesa-gesa berpisah karena, kayaknya ini sudah saat berpisah. Sementara belum melakukan upaya yang optimal, ini juga dapat menjadi sebab terhalangnya barokah bagi mereka ini. Sesungguhnya ada pernikahan yang barokah dan ada perpisahan yang barokah. Seperti apa perpisahan yang barokah itu, perceraian yang barokah? Perpisahan perceraian dalam rangka menjaga akidah, menjaga iman, menjaga agama agar tidak rusak disebabkan oleh pernikahan yang kacau balau. Ya. Nah, ini juga terjadi di masa para sahabiyah. Saya merujuk lebih khusus pada para sahabiyah karena inisiatif cerai itu datangnya dari si istri. Dan ini tidak dicela, Jadi sekali lagi bedakan antara spirited, antara berpisah dengan atau divorce, cerai, dengan broken home. Yang tampaknya tidak berpisah itu
belum tentu utuh. Kadang-kala malah broken home, anak nggak mendapatkan model. Tapi sebaliknya, betapa banyak yang awalnya itu nggak karu-karuan, tapi begitu anak ini memang hanya diasuh oleh ibunya saja, saya bukan mengatakan ibunya pasti lebih baik gitu ya, karena tidak tahu kasusnya, maka anak ini justru mendapatkan pendidikan yang lebih tepat, lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga sudah cukup ya untuk wakili mungkin beberapa pertanyaan yang sama menyerupai ya, dan semoga rumah tangga sahabat ini semua yang sudah berumah tangga semoga penuh keberkahan. Selanjutnya Ustaz ya, di pertanyaan selanjutnya nih ada dari Ibu Cynthia. Ustaz izin bertanya lagi, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan seorang suami yang sudah memiliki istri dan anak, namun masih tetap tinggal bersama kedua orang tua karena merasa tidak mampu hidup mandiri. Syukron atas jawaban kita. Apa dulu Ustaz? Pertama, di antara kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Jadi ada hak-hak material, ada hak immaterial, ada hak non material dari dari seorang istri atas suaminya. Nah, di antara hak material, saya nggak bicarakan semuanya ya. Nah, di antara hak material itu adalah memperoleh nafkah. Nafkah itu seukuran kemampuan suaminya saat itu. Kalau lagi kempes ya sedikit, kalau lagi tebel ya banyak gitu. Itu nafkah. Yang kedua adalah hak seorang istri atas suaminya ialah dia diberi tempat tinggal. Diberi tempat tinggal itu bukan berarti mesti dibelikan rumah, itu tidak, tetapi disediakan tempat tinggal sesuai dengan kadar kemampuannya. Sekiranya istri itu sekiranya si istri itu tidak mau, memang sudah dia berat untuk tinggal bersama dengan mertuanya. Ini apabila dalam kasus ini si mertuanya masih memungkinkan untuk melakukan berbagai hal sendiri. Sederhana begini, mungkin agak ruwet ya. Jadi suami itu berkewajiban, si istri memiliki hak untuk disediakan tempat tinggal. Akan tetapi ketersediaan tempat tinggal itu sesuai dengan kesanggupan suami, walaupun sangat kecil. Kemudian yang berikutnya lagi, penyediaan tempat tinggal itu misalnya si istri itu pinginnya tempat tinggal sendiri yang mungkin kecil, tidak menghalangi penunaian birrul walidain. Birrul walidain itu berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Atas siapa? Atas suami terhadap orang tuanya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, lalu kalau begitu apa yang harus dilakukan ketika masih tinggal bersama kedua orang tua? Tengok dulu alasannya apa. Kalau alasannya birrul walidain, maka insya Allah dalamnya penuh kebaikan. Itu kalau sungguh-sungguh birrul walidain. Akan tetapi kalau merasa tidak mampu, sesungguhnya kewajiban seorang suami itu menyediakan tempat tinggal seukuran kemampuannya. Seukuran kemampuannya, maka konsekuensinya seorang istri juga bersedia dengan tempat tinggal yang disanggupi oleh suaminya, walaupun sangat sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Masih semangat ya sahabat Ibi ya. Kembali lagi diingatkan, jika sahabat Ibi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand, direct message ataupun disimpan di kolom chat. Baik, selanjutnya Ustaz ya, ke pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara menyingkirkan perasaan bahwa dalam mempersiapkan acara pernikahan, saya merasa lebih banyak tanggung jawab
berada pada saya sebagai calon istri. Meskipun calon suami sudah membantu biaya, namun saya masih merasa bahwa segala hal mengenai persiapan saya paling bertanggung jawab. Karena biayanya ternyata tidak sesuai yang saya prediksikan. Tapi saya tidak enak kalau mengkomunikasikan hal ini kepada calon suami. Saya merasa saya juga kurang mampu berkomunikasi dengan calon suami terkait persiapan ini. Jadi bagaimana Ustaz cara menghilangkan perasaan tersebut gitu Ustaz? Ya, mari kita kembali kepada tuntunannya, kepada aturannya. Pertama, kedudukan walimah. Walimah itu sunnah. Kemudian yang kedua, walimah itu pada asalnya seperti apa tuntunannya? Pada asalnya walimah itu dituntunkan ketika seorang laki-laki sudah menikah. Contohnya ketika Abdurrahman bin Auf didapati oleh Rasulullah Muhammad SAW terdapat bekas-bekas kuning di wajahnya. Bekas-bekas kuning itu penanda bahwa ada bekas menggunakan atau terkena parfum dari jenis za'faron atau holuk. Holuk itu adalah parfum yang bahan pokoknya, bahan pentingnya za'faron atau saffron digabung dengan bahan lainnya. Macam-macam. Saffron yang paling rendah tingkatannya, alias paling rendah kekuatannya itu adalah za'faron dicampur dengan mawar. Tapi saya tidak membicarakan detail-detail mengenai kholuk maupun za'faron tadi itu. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apakah dia menikah? Apakah dia sudah menikah? Maka Abdurrahman bin Auf mengabarkan bahwa beliau baru saja menikah. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, aulim walau bisyatin, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, dari sini kewajiban pokok atau tuntunan pokok walimah itu kepada siapa? Kepada laki-laki. Yang pertama. Untuk siapa? Untuk mengabarkan kepada teman-temannya, menunjukkan kepada muslimin lainnya, sehingga mengabarkan kepada mereka, sehingga ketika dia berjalan dengan seorang perempuan, tidak muncul lagi tanda tanya, tidak muncul fitnah, itu siapa? Itu siapa? Nah, hari ini mengabarkan walimah tetap merupakan kemuliaan, tetapi untuk mengabarkan itu gini, biar nggak salah paham ya, tuntunan walimah itu tetap berlaku. Nah, kalau kita mau kembali kepada hukum pokok tadi untuk mengabarkan, maka walimah itu sesuai dengan kesanggupan si suami, sehingga apabila kita bermaksud lebih, misalnya si suami itu sanggupnya tadi aulim walau bisa dan selenggarakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Untuk memahami tuntunan ini walaupun hanya dengan seekor kambing, jangan bandingkan dengan situasi di kampung kita yang satu ekor kambing untuk banyak orang. Contohnya saja kalau akikah itu kambing cuma seekor bisa untuk berapa orang itu. Untuk orang Arab, kambing seekor itu berapa orang? Untuk 6 orang. 6 orang, 7 orang, 8 orang. Sehingga ungkapan aulim walau bisyatin, selenggarakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing, itu menunjukkan kesederhanaannya. Dan pada pernikahan Rasulullah Muhammad SAW lebih sederhana lagi dibanding itu. Nah, lalu kok ini perintahnya aulim walau bisyatin? Ingat, ini redaksinya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Siapa Abdurrahman bin Auf? Konglomeratnya saat itu, orang kayanya di antara para sahabat radhiyallahu anhu, sehingga seekor kambing merupakan ukuran yang sangat kecil, yang sangat murah. Nah, jadi kembali lagi pada pertanyaan tadi. Terus gimana? Ya kembali kepada asal pokoknya sesuai dengan kesanggupannya. Kalau memang kesanggupannya itu bikin walimah hanya untuk 15 orang, maka itulah ukuran yang dapat dipegangi. Sekiranya kita ingin lebih,
ya sekiranya dimungkinkan ditambah, tapi jika tidak maka itu dikeluarkan dari apa namanya, ya itu kan ini kan berarti kita mau melebihi dari apa yang disanggupi oleh suami itu, ya sehingga ya ini tidak dapat kita bebankan. Kita boleh membicarakan, tapi tidak dapat menuntut untuk mengadakan yang lebih itu, mengadakan yang lebih. Saya jadi teringat beberapa waktu lalu menghadiri walimah seorang rekan saya, Masya Allah. Ini betul-betul sangat sederhana, sangat simpel, sangat simpel. Nah, jadi di situ ya kasarnya menunya betul-betul sangat sederhana. Jadi kembali lagi sesuai dengan kesanggupan suaminya. Kalau kita mau lebih itu tidak dapat dibebankan. Kita dapat membicarakan tapi tidak dapat dibebankan untuk dituntutkan kepada suami agar memenuhinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Insya Allah. Di sini langsung saja. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana suami yang berpoligami tetapi tidak adil? Kemudian istri minta cerai Ustaz, tapi dia tidak mau. Nah, untuk dapat menakar itu, maka yang dapat menilai adalah hakim. Karena itu urusan ini dibawa kepada hakim. Nah, sebelum itu mestinya ada penengah. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan adil itu tidak hanya menunggu ketika seseorang itu berpoligami. Bahkan seseorang itu ketika belum beristri pun dia hendaklah berlaku adil. Adil yang bagaimana? Tubuhnya memiliki hak atas dirinya, keluarganya memiliki hak atas dirinya, orang tua atau kerabat memiliki hak atas dirinya, Allah Azza wa Jalla memiliki hak atas dirinya, sehingga seorang itu tidak boleh takalluf melampaui batas dalam berbagai urusan, meskipun itu urusan ibadah. Nah, ini ukuran paling awal. Adapun ketika seseorang itu sudah menikah dan kemudian berpoligami, maka adil itu ukuran paling pokok adalah pada soal hak gilir dan dalam soal nafkah. Maka dibedakan nafkah antara nafkah kepada anak dan nafkah kepada istri, gitu ya. Nah, tetapi saya tidak dapat menilai apakah tidak dapat menilai dalam kasus ini. Karena itu untuk menakar adil dan tidaknya tadi ini diajukan kepada hakim. Kemudian kepada hakim pula seorang istri itu dapat mengajukan untuk dipisahkan dari suaminya sekiranya ini memang merupakan hal yang baik. Nah, inilah yang disebut sebagai hulu. Hulu itu ialah cerai atas inisiatif istri. Nah, hal yang perlu diperhatikan ialah hendaklah kita berusaha berlaku jujur terhadap diri kita sendiri. Berusaha jernih dan senantiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik, yang diberikan yang paling Allah taala ridai dan yang paling penuh barokah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawaban pertanyaan terakhir Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz Fauzil dan para sahabat ini tanpa terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Ustaz, sebelum ditutup mungkin Ustaz ya, boleh untuk dipimpin doa bersamanya Ustaz, mungkin untuk yang belum menikah, dan untuk yang sudah menikah ataupun yang sudah lama berumah tangga. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر عزيز اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر عزيز اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Jazakumullah khairan. Waktunya malam ini sharing bersama-sama dengan sahabat Ibi, dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sahabat Ibi yang sudah bergabung bersama kami di kajian rutin weekend. Ingin menginfokan, mohon dibantu untuk evaluasi kami untuk menjadi yang lebih baik, bisa diklik di link feedback-nya ya. Di situ insya Allah juga akan kami kirimkan link recorder kepada Bapak Ibu yang bergabung mungkin di pertengahan materi ya, atau di akhir-akhir materi. Baik, saya Esther Hayati sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kajian rutin sesi 7 bersama Ustadz Cahyadi, insya Allah tanggal 4 Desember tahun 2021 dengan tema mengatasi konflik rumah tangga. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Melebihi batas mampu dan sanggup. Ya Allah, bila memang kau coba, aku percaya kau sayang padaku. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, lindungilah diriku dari yang menjahati, menzolimiku. Ya Allah, Kaulah Maha Segala, Engkaulah pelindung hidup dan matiku. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya